Ya, baik. Kali ini kita akan bahas tentang gerak di fisika ya. Dalam konsep gerak itu kan yang perlu kita perhatikan itu adalah ada berapa sih jenis gerak itu sendiri. Gitu ya. Nah, saya tuliskan dulu di sini. Untuk gerak itu di fisika ya. Gerak fisika ya, di fisika, di materi fisika ya, itu gerak itu dibagi-bagi ya. Oke, saya akan buatkan peta konsepnya, nanti kita bahas satu-satu. Ini peta konsepnya ya. Di gerak itu kan ada dibagi-bagi, ada gerak lurus ya. Nah, ini gerak lurus, terus ada gerak lengkung, terus ada juga gerak melingkar. Nah, ini ada 3 sebenarnya. Di gerak lurus itu membahas tentang GLB, terus GLBB gitu ya. Terus ada lagi gerak vertikal, terus ada lagi gerak jatuh bebas. Nah, di GLB gerak lurus beraturan ya. Terus di GLBB ini ada 2 juga nih sebenarnya, ada dipercepat, ada GLB percepat, ada GLB diperlambat ya. GLBB diperlambat, kalau dipercepat plus gitu ya, kalau diperlambat min gitu ya, karena nanti kita belajar di sini. Terus di gerak vertikal juga ada gerak vertikal ke atas ya. Ada vertikal ke bawah, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak itu bebas, terus ada lagi gerak itu bebas. Kalau gerak melengkung ini kalau ditulis itu gerak parabola ya, atau peluru ya, peluru. Nah, sedangkan di gerak melingkar itu ini ya. Jadi ini khusus gerak melingkar itu ya, gerak melingkar seperti nanti kalian akan mengetahui bagian-bagian gerak yang melalui lintasan-lintasan yang melingkar ya. Nanti akan ada hubungannya nanti dengan roda ya, jadi nanti roda ini roda yang bersinggungan dengan roda yang satu poros. Nah, jadi di sini terus roda yang dikaitkan dengan rantai gitu ya, dan di sini gerak melingkar. Nah, inilah peta konsep yang ada di gerak di fisika ya. Oke, yang pertama mungkin kita akan bahas tentang GLB. Ini nih, kita akan bahas tentang GLB. GLB di sini ya. Kita akan bahas tentang gerak GLB. Nah, gerak GLB ini adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap ya. Nah, jadi ciri khas dari GLB. Nah, jadi kita akan bahas tentang GLB dulu.
kita akan bahas GLB. Nah, GLB itu apa sih? GLB itu gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya itu V-nya konstan. V-nya itu konstan. Terus persamaannya juga ya. Kalau V-nya konstan. Jadi kalau digambarkan itu kalau V terhadap T, kalau kita gambarkan grafik V terhadap T, itu kecepatannya konstan, lurus. Nah, ya, ini konstan. Jadi dia konstan. Persamaannya juga kan X sama dengan V kali T. Atau kita biasa yang ini ya, ini persamaan dari GLB itu sendiri. Kecepatan dikali waktu, dimana X-nya itu adalah posisi, satuannya meter, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, ya, atau ditulis seperti ini boleh. T-nya adalah waktu yang diperlukan oleh benda, sekon. Nah, persamaan ini sebenarnya yang dikenal itu yang ditulis di Google itu kan S sama dengan V kali T. Ya, kalau misalkan yang ditanyakannya V sama dengan S per T. Nah, ini biasanya ditulis kayak gini. Tapi saya lebih suka menulisnya seperti ini, sehingga nanti ada kesesuaian dengan buku-buku universitas. Nah, ini ya. Ini adalah gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya konstan. Ya, tidak ada perubahan kecepatan. Ini adalah GLB. Kemudian kita masuk ke GLBB. GLB. Jadi yang pertama tadi kan ya ini gerak yang pertama yang tadi. Ya, ini kan yang pertama nih. Yang pertama kita masih membahas tentang gerak lurus. Nah, sekarang yang kedua, GLB. Nah, untuk GLB gerak lurus beraturan itu hanya satu ini ya, hanya satu aja, persamaannya yang ini ya. Oke, kita langsung ke GLBB. Jadi lanjutannya ya, GLBB. Sini aja ya. GLBB. GLBB itu singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan. Apa ciri-cirinya GLBB ini? GLBB ini yang ini ya, jadi kecepatannya konstan, dan kecepatannya itu tidak konstan, tidak sangat konstan, artinya ada perubahan kecepatan.
baik itu dari yang tadinya awalnya cepat terus menuju ke lambat. Nah itu juga GLBB ada penurunan dari kecepatan, misalkan kecepatan 20, ya mobil bergerak kecepatan 20 meter per sekon, beberapa detik dia turun kecepatannya menjadi 20, kemudian 19, 30. Nah itu GLBB. Tapi kalau misalkan mobil bergerak selama 5 menit kecepatannya 20 meter per sekon, nah ini udah masuk ke GLB. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah sedangkan GLBB ini, gerak lurus beraturan, itu ada perubahan percepatannya ada berubah, apa kecepatannya berubah, baik itu dari kecepatan 0 sampai 5 menit kemudian dia mencapai 5 meter per sekon. Kalau digambar grafik, itu kan kayak gini nih grafiknya. Nah ini ini yang grafik kecepatan terhadap waktu ya. Oke, nah kalau digambar misalkan ini kan 0, nah kayak gini dia terus naik kecepatannya setiap detik ya, dia naik terus. Nah ini kan kayak gini, nah, dia kecepatan ada perubahan kecepatan ya, naik terus ke atas. Nah, inilah jadi grafik, inilah garis percepatan. Nah percepatan itu kan kalau di rumus-rumus itu yang sudah jadi itu ya, percepatan itu kan rumus A sama dengan jadi V bagi T itu kan ya. Nah ini yang kita kenal itu ya. Ya walaupun nanti ada percepatan ini, kalau kita ingin mengetahui kecepatan ini bisa diganti nih, kita bisa merubahnya menjadi A sama dengan V ya, misalkan V kurang V akhir ini V0 bagi T kurangi T0 gitu ya, T1 T0 T akhir, misalkan di sini T akhirnya, T0 nya di sini gitu ya. Ini V0, ini V nya gitu ya, ini T. Kita bisa, berarti kan kita bisa menuliskan dari pesan ini menjadi A sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi delta T. Nah itu kan ya. Nah di GLBB ini ada rumus yang terkenal yang mesti digunakan oleh kita untuk menyelesaikan soal fisika. Rumus yang terkenal itu yang kita ketahui itu yang pertama adalah X sama dengan X0 plus ya, ini plus nih V0 T dikali T ya, V0 kecepatan awal ya, plus minus setengah T kuadrat. Nah ini di persamaan yang pertama. Yang kedua V sama dengan V0 plus minus AT ya. T. Terus yang tiganya V kuadrat V0 kuadrat plus minus 2A. Di sininya X min X0 gitu ya. Atau yang biasa ditulis itu kan kadang X ini kan ya, atau biasanya ini S gitu kan, S gitu. Atau ada lagi yang menuliskannya di sini tuh di belakangnya delta X perubahan posisi sebenarnya, tapi saya lebih suka ini ditulisnya X X0 gitu. Nah ini
Nah, ini persamaan-persamaan yang akan kita gunakan ini untuk menyelesaikan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dan sampai kita gunakan ke gerak-gerak yang lebih kompleks seperti gerak gerak parabola. Oh ya, ada lagi nih, maaf, satu lagi kelewat ya. Ada kecepatan namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu simbolnya V, rata-rata sama dengan V0 tambah V kurangi dibagi 2. Nah, ini. Jadi ini persamaan-persamaan yang ada di GLB. Nah, saya sambungkan dulu ya ini. Ini yang perlu ingat. Ya. Jadi X ini adalah posisi akhir, X0 adalah posisi awal, Y0. Kalau kita gambarkan, jadi gini, kalau kita keterangannya itu X itu posisi akhir, satuannya meter, X0 posisi awal, satuannya meter juga. Apa bedanya posisi akhir dan posisi awal? Ya, nah ini nanti akan digunakan nih, walaupun nanti di GLB yaitu di gerak translasi itu bukan ini ya, bukan gerak belengkung gitu ya. Ini akan digunakan seperti misalkan mobil bergerak nih, mobil bergerak ya di titik A, titik B, dia udah bergerak maju. Dia di pas waktu di titik A ke D di sini, ini bisa disebut X0 ya, sampai dengan misalkan X0 nya dimulai dari mana nih hitungnya, dari sini A ke B, udah mulai standar yang mulai. Ya, mobil ini bergerak. Kemudian kalau misalkan digerak gerak parabola nih, nanti kan persamaan ini akan digunakan kalau orang yang menendang nih, mulainya kan di sini. Nah, dari titik ini ke sini tuh ini disebutnya dengan X0 ya, atau Y0 kalau di gerak parabola itu ini Y0. Jadi nanti variabel X-nya diganti dengan Y sama dengan Y0 seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di gerak parabola. Sekarang kita fokus aja dulu ke bagian keterangan-keterangannya GLB ya. Oke, terus ada lagi variabel V0, kecepatan awal. Nah, ada kecepatan, ada kelajuan ya. Beda, kecepatan besaran vektor, kalau kelajuan besaran skalar. Nah, itu udah dibahas sebelumnya, silahkan cari di internet. V sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, atau bisa tulis seperti ini, A percepatan. Nah, di percepatan satuannya meter per sekon, atau bisa ditulis sebagai sekon. Oke, T nya kan udah tahu ya, waktu, satuannya sekon. Nah, ini yang satuan-satuan ini adalah sudah SI, standar internasional.
Oke, nah mungkin itu aja ya. Pernahkah kita mengetahui persamaan-persamaan ini dari mana sih awal mulanya, kenapa bisa ditulis seperti ini? Nah, di sini saya juga akan menyampaikan mengenai persamaan itu sendiri ya, dari mana awal mulanya, asal usulnya. Terkadang guru-guru enggan menjelaskan kenapa, karena terlalu rumit, kompleks. Nah, persamaan-persamaan ini yang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ini yang disebut GLB itu ada di sini nih mulai-mulanya nih. Persamaannya mulai-mulanya di sini nih. Mana nih, saya nulisnya di sini aja di bawahnya. Nah, dimulai berawal dari grafik ini nih. Saya tuliskan grafiknya kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik itu kan awalnya kayak gini. Nah, ini kan ada perubahan kecepatan nih. Ya, kalau kita tarik ini garis, ini adalah V0 nih, V0. Oh, sorry. Ini V0. Kalau kita tarik garis sini, ya jelas ini adalah V0 ya, di sini garis V0. V0. Dan ini di sini itu V sama dengan V0. Nah ya, kecepatan ini itu V0 yang ini sama plus minus, bukan plus minus lagi ya, tapi ini plus. Kenapa? Karena naik nih, plus A, ini kita tahu ini adalah percepatan, dikali T waktu T time. Nah, kalau kita tarik garis ini, ini menjadi nilai rata-ratanya, nilai rata-rata kecepatan rata-rata nih, kecepatan rata-rata, yaitu V0 yang ini, V0 ditambah V bagi 2. Nah, ini kalau kita lihat di atas, ini adalah misalkan ini persamaan yang pertama nih, persamaan pertama misalkan ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama nih sudah dapat. Ini persamaan yang keempat itu ya. Ya, ini rumusnya persamaan satu. Ya, ini persamaan satu, ini persamaan 4, rumus keempatnya. Nah, ini udah dapat nih. Nah, loh, kok di sini saya jelaskan dulu nih ya tentang ada tanda nih. Di sini kan ada tanda nih, plus plus minus ya. Ini plus minus. Ini plus minus kalau kalau dipercepat ini akan berubah menjadi plus. Kalau kondisinya seperti ini grafiknya tuh dipercepatkan ya. Kalau turun gitu kan beda lagi. Nah, berarti kan min kalau turun grafik garis yang ini. Jadi nanti kalau misalkan mobil di soal itu menurun, kecepatannya menurun, diperlambat. Jadi nanti persamaannya dia akan kayak gini, 0 plus V0 T min setengah T kuadrat gitu, karena diperlambat. Kalau dipercepat plus gitu. Nah, makanya di sini saya tuliskan
plus minus, ini plus minus ya. Oke ya. Ini saya tuliskan seperti itu. Jadi itu ya, saya hapus lagi. Oke, kita lanjut. Ini bahasanya lumayan. Ini lanjut ya, bahasa. Kita akan cari dari mana lagi soal ini ya, persamaan yang ini nih. Ini dari mana sih ini persamaan yang pertama yang ini? Nah, itu awal mulanya itu dari sini nih. Awal mulanya itu adalah kalau di GLB itu kan X sama dengan X sama dengan ini ya, V kali T. Nah, ini kan di GLB. Ini GLB. Nah, diambilnya dari GLB. X-nya itu adalah delta X, V-nya itu V rata-rata. Ya, nah ini kan rumus GLB nih, ini GLB. Nah, tapi kita ingin mencari persamaan GLBB. Nah, makanya kita diganti nih V-nya dengan V rata-rata. V rata-rata kan kita udah tahu nih. Nah, ini V rata-rata. Nah, ganti V rata-rata ini dengan yang ini nih, diganti dengan yang ini, V rata-ratanya. Ya, ini GLBB. Ini GLB. Ya. Jadi V rata-ratanya kita tulis lagi delta X sama dengan V-nya V0 tambah V per 2 kali T. Oke. Nah, V-nya ini diganti dengan persamaan yang ini nih. Ya, V-nya diganti dengan persamaan ini. Ya, kita ganti dengan masukkan, kita ganti V-nya dengan ini. Nah, ya, jadi kita akan peroleh delta X sama dengan V0 plus sininya V0 plus plus AT per 2T ini kan. Nah, nanti akan buat habis kayak ini. Terus kemudian setelah itu kalikan ini, T ini dikalikan dengan V0, T ini dikalikan V0, T ini dikalikan AT gitu ya. Akan berubah persamaan seperti ini. Delta X sama dengan di V0T tambah V0T juga tambah ATT. ATT ini bisa karena ada kalau diperkalikan kan ya, nanti kita dijumlahkan nanti akan menjadi kuadrat. Oke, ini V0T nya ada 2. Kalau di matematika itu kan 2A ditambah 1A itu kan akan menjadi, ini kan dua variabelnya sama A, jadi 3A. Nah, gitu ini ya. Nah, kalau T misalkan 2A misalkan A dikali A, nah, maka A nya dikuadrat sama dengan A kuadrat. Matematika seperti ini. Oke, ini dasarnya matematika. Jadi nanti kita akan kesulitan kalau misalnya kita nggak paham matematika dasar. Jadi sigma ini delta X sama dengan V0T ada 2, jadi 2 V0T ditambah A, T nya kuadrat ada 2.
per 2. Nah, di sini kita bisa mencoret ini dan yang ini. Tapi ini nggak bisa dicoret nih. Ya, 2 ini tidak bisa dicoret. 2 dibagi 2 kan 1. Tapi ini nggak bisa dicoret. Kenapa? Karena ini di sini masih ada, nggak ada 2-nya nih. Kalau di sini ada 2, ini ada 2, maka ini habis nih. Ini coret, ini habis. Nah, karena ini tidak ada 2 di sini, jadi karena di sini nggak ada 2, jadi kita yang dicoretnya, sehingga kita menuliskannya delta X sama dengan ya V0T nya dikeluarkan gitu ya, karena kan sudah dibagi 2. Jadi V0T ya plus ya di sininya AT kuadrat per 2 per 2. Nah, ini kita bisa ditulis dengan diuraikan lagi ya, ini delta X ya, delta jadi X dikurangi X0, ininya V0T plus di sininya juga kita bisa tulis seperti ini AT kuadrat. Nah, ini kan kalau AT kuadrat ini dikali 1 kan jadi yang seperti di atas. Nah, kemudian selanjutnya kita pindahkan ini nilai X0 nya ke kanan, ke ruas kanan. Ini kan negatif. Nah, kalau pindah dia akan menjadi seperti ini. X sama dengan X0 ya, X0 plus, jadi plus kan, V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan yang kita tulis yang di atas itu ya. Ini asal mula persamaan ini itu dari mana gitu ya. Nah, persamaannya itu dari sini ya. Kalau misalkan X0 nya nggak ada nih, X0 nya itu biasanya dianggapnya nggak ada gitu ya, biasanya di soal itu biasanya langsung, maka kita menggunakan persamaannya seperti ini aja ya, tulis aja X0 nya 0. Jadi X biasanya kan kalau di buku-buku itu kan tulisannya X nya itu di S gitu ya, X0 nya dianggap nggak ada, jadi langsung V0T plus setengah AT kuadrat seperti ini langsung kan. Nah, itu jelas ya. Nah, kalau di buku-buku seperti ini. Nah, inilah persamaan yang ke satu, persamaan yang satu, yang rumus yang pertama nih, yang di atasnya. Nah, itu awal mulanya dari sini. Ya. Kemudian untuk persamaan yang belum seperti yang persamaan ketiga itu bagaimana, dari mana itu? Ya, ini caranya. Persamaan 3 itu ya, persamaan 3 itu dari sini nih, awal mulanya sama seperti yang ini ya. Jadi yang diganti nilai ininya T-nya. Oke, kita akan cari persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga, rumus ketiga GLBB ya. Kita langsung tulis saja ini. Tulis delta X ya, tulis saja nggak apa-apa, delta X sama dengan V rata-rata dikali T. V rata-ratanya ganti dengan yang ini nih, V0. Kita tuliskan lagi delta X sama dengan V0 ditambah V per 2 T. Oke, udah dapat nih. Nah, nilai T-nya itu diambil dari persamaan ini. Ini nilai T-nya diambil dari persamaan ini, kan di LBB ya, yang mana percepatannya konstan. Percepatan konstan ini diambil dari persamaan yang ini ya. Kalau kita ingin mengambil persamaan dari situ ya, kita misalkan sini ambil nih persamaannya
kan V sama dengan V0 ya, plus AT. Percepatan konstan, keluarkan jadi V0 sama dengan AT, dan T, nilai T nya adalah V0 per A. Nah, inilah waktu yang akan kita masukkan ke dalam atau disubstitusikan ke dalam nilai T yang ini. Nanti oke, kita tulis lagi delta X sama dengan V0 ditambah V per 2 dikali T nya diganti dengan yang ini nih ya, V0 per A. Oke, udah dapet. Kemudian kalikan ini ya, kalau di matematika itu kan V0 dikali ini ya, V0 dikali V0 dikali V0, terus yang ini lagi V dikali V dikali V0 lah itu ya, makanya matematikanya harus kuat. X sama dengan jadi V0 dikali V, jadi V0 V itu kan ya, V0 dikali V0 apa-apa jadi negatif V0 gitu kan ya, apa tulis aja dulu. Terus yang ini ya satu lagi nih, V dikali V positif ya, negatif positif ya, positif V0 V dikali V dikali V, jadi VV, terus V dikali negatif V0 jadi negatif V dikali V0. Nah seperti ini, jadi V0 dibagi 2A karena 2 dikali 2A. Di sini ada tanda yang bisa kita coret ya, V0 ini V0 dikali V ya. Ini V dikali V0 ini sama ya, hanya terbalik ini mah sama. Kalau ini positif ini negatif, jadi yang bagian ini dan bagian yang ini kita bisa coret ya, bisa coret nih, coret, sehingga nanti kita akan menghasilkan sebuah persamaannya sini delta X sama dengan negatif V0 kan ini kuadrat ya, bisa ditulis V0 kuadrat ditambah positif V kuadrat ya, per 2A ya, jadi seperti itu. Nah kita bisa diganti nih, V kuadratnya disimpan ke atas dan V0 nya simpan ke belakang, jadi seperti ini, delta X sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat, nah bagi 2A, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita uraikan dan ini kita pindahkan ya, pindahkan ruas ke sini, dan nilai delta X nya pindahkan ke bawah ke sini, ini pindah ke sebelah ruas, jadi dia akan menjadi seperti ini, V kuadrat kurangi V0 kuadrat sama dengan 2A delta X. Nah udah kelihatan nih persamaan yang ketiga. Jadi ini V0 nya, V0 kuadratnya pindahkan, jadi seperti ini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya, min jadi plus, pindah ruas 2A delta X. Nah delta X yang ini kita ubah menjadi X, nilai delta X itu kan perubahan X, itu kan X dikurangi X0, jadi kita bisa ubah seperti ini, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dengan X0. Nah
Inilah persamaan akhir. Dari mana sih persamaan yang ini tuh? Nah, ini dari sini nih langkah-langkahnya. Ya, ini persamaan atau rumus ke yang ketiga. Dan yang ketiga itu. Yang ketiga benar. Ya, yang ini ya. Panjang banget ya. Nah, itu ya. Jadi kan kadang kita kan kalau di sekolah itu harus kritis. Ya, itu dari mana sih rumus yang ini teh? Asal mulanya. Nah, ini asal mulanya saya dari sini asal usulnya bisa seperti itu. Tapi kita ini asal kita ini aja asal kita mengetahui oh itu teh dari sini hasil hasil perumusannya. Nah, jadi itulah santetan GLBB ya. Rumus ini dari mana itu dari sini awal mulanya. Jadi kita hari ini sudah membahas dua materi yaitu tentang GLB dan GL GLBB. Ya. Oke. Itu